Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Video kali ini berisi umpan balik di mana Ibu akan menjelaskan tentang materi pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu ada massa jenis. Massa jenis adalah kerapatan suatu zat, yakni perbandingan antara massa zat dengan volume zat tersebut. Nah, dirumuskan dengan rho sama dengan M per V. Rho di sini merupakan massa jenis zat dengan satuan kilogram per meter kubik. Terus kemudian M di sini merupakan massa zat dengan satuan kilogram. Terus kemudian V di sini merupakan volume zat dengan satuan meter kubik. Nah, kemudian ini ada tabel massa jenis benda atau zat. Nah, di mana masing-masing zat ini memiliki massa jenis zat yang berbeda. Seperti itu. Seperti yang kegiatan praktikum yang telah kalian lakukan, bahwa air, minyak, dan sabun cuci piring tidak dapat menyatu karena ketiga benda ini memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Kemudian mengukur massa jenis ini ada 3. Yang pertama itu mengukur massa jenis zat padat, kemudian mengukur massa jenis zat cair, kemudian mengukur massa jenis zat gas. Seperti itu. Untuk mengukur massa jenis zat padat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu benda padatnya itu bentuknya yang teratur. Kemudian yang kedua bentuknya tak teratur. Jadi di kehidupan ini itu ada benda yang teratur dan ada yang benda yang tidak teratur. Nah, ini merupakan contoh massa jenis benda padat yang bentuknya teratur. Seperti ini ya. Kemudian untuk mengukur massa jenis benda padat yang bentuknya teratur, pertama-tama nih, kita harus mengukur massa zatnya menggunakan raca atau timbangan. Misalkan kita mau mengukur massa jenis suatu benda yang teratur. Nah, kita ukur nih massa si benda ini itu berapa di neraca timbangan gitu. Terus kemudian step selanjutnya untuk volumenya kita bisa hitung dengan menggunakan rumus bentuk benda itu. Apakah benda itu berbentuk kubus atau berbentuk balok dan sebagainya. Misalkan kita mau mengukur massa jenis yang bentuknya balok, berarti volumenya kita menggunakan rumus yang balok, seperti itu. Kalau misal kita mengukur bentuknya itu beraturannya itu lingkaran, berarti kita menggunakan volume lingkaran, seperti itu. Kemudian yang terakhir, tentukan massa jenis zatnya dengan membagi massa zat dengan volumenya. Seperti rumus tadi yang sudah Ibu bicarakan ya, seperti rho, yaitu rho sama dengan massa per volume. Kemudian, untuk massa jenis benda padat yang bentuknya tak beraturan itu seperti ada batu. Karena batu itu kan bentuknya bermacam-macam dan itu tidak bisa diperkirakan apakah itu bentuknya kubus atau bentuknya lingkaran. Kita tidak bisa memprediksi itu ya. Kemudian ada pecahan genteng, pecahan beling, terus pecahan kaca, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh dari benda yang tak beraturan. Nah, gimana sih Bu cara kita menentukan massa jenis jika benda itu tak beraturan? Nah, pertama-tama kita ukur massa batu dengan menimbang di neraca timbangan ya. Kemudian setelah itu kita cari volume batu itu dengan memasukkannya ke dalam gelas ukur yang sudah diisi air. Jadi gelas ukur ini sudah ada bertuliskan beberapa volumenya, berapa milinya, seperti entah itu 100 mili, 200 mili, seperti itu. Nah, kan kita kan sudah mengetahui nih berapa volume awalnya sebelum dimasukkan si benda tak beraturan ini. Seperti misalkan contohnya, itu kita sebelum memasukkan benda tersebut ke dalam wadah, ke dalam gelas ukur ini, itu awalnya dia 100 mili. Awalnya volumenya berarti 100 mili. Terus kemudian kita masukkan si benda itu, benda tak beraturan itu, misalkan batu. Nah, batu kita masukkan ke dalam volume tersebut. Nah, ketika kita masukkan batu tersebut ke dalam gelas ukur ini, ternyata volume yang ada di gelas ukur ini bertambah menjadi 200. Berarti nanti kita menghitung volumenya, volume akhir dikurangi dengan volume awal ya. Volume akhir tadi kita mendapatkan 200 mili, sedangkan volume awal tadi kita mendapatkan 100 mili. Jadi volume yang kita dapat nantinya, volume totalnya, volume akhirnya nanti kita mendapatkan
F2 dikurangi F1 sama dengan 200 dikurangi 100 sama dengan 100 mili. Jadi volume dari batu tadi ialah 100 mili. Kemudian kita hitung dengan rumus yang sudah Ibu bicarakan tadi, yaitu rho sama dengan M per V. Seperti itu. Nanti kita masukkan datanya, nanti ketemu massa jenisnya. Seperti itu. Ini ada contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui massa batu adalah 100 gram, maka hitunglah massa jenis batu tersebut dalam satuan gram per sentimeter kubik dan satuan kilogram per meter kubik. Nah, kita tulis apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, diketahuinya massa si batu ini 100 gram. Kemudian volume sebelum dimasukkan si batu ini ada 50 mili. Nah, diketahui juga volume sesudah dimasukkan batu itu ada 100 mili. Kemudian ditanya, apa yang ditanyakan? Massa jenis benda itu berapa? Kemudian kita jawab. Volume batu kita hitung volume sesudah dikurangi volume sebelum. Gitu. Volume batunya sama dengan volume sesudahnya tadi ada berapa? Ada 100 mili dikurangi 50 mili. Berarti volume batu sama dengan 50 mili. Nah, 50 ini kita jadikan sentimeter gitu. 1 mili sama dengan 1 mili sama dengan 1 cm kubik. Berarti 50 mili sama dengan 50 cm kubik. Terus kemudian kita masukkan rumusnya rho sama dengan M per V. Nah, kita masukkan M-nya ada 100 gram, kemudian dibagi 50 cm kubik. Didapatkan rho sama dengan 2 gram per centimeter kubik, atau kita jadikan kilogram meter kubik sama dengan 2000 kilogram per meter kubik, karena 1 gram sama dengan 1000 kilogram. Seperti itu. Kemudian nih, kan tadi kita sudah membahas massa jenis yang bentuknya padat. Kemudian untuk menentukan massa jenis zat cair itu kita menggunakan alat yang dinamakan hidrometer. Nah, caranya itu gampang. Kita hanya memasukkan hidrometer ke dalam zat cair, terus kemudian hasil pengukurannya dapat kita peroleh dengan patokan semakin dalam hidrometer itu tercelup, maka massa jenis dari benda yang kita ukur juga semakin kecil gitu. Jadi semakin dalam hidrometer ini mengukurnya, maka massa jenis yang kita dapatkan itu semakin kecil gitu. Terus yang ketiga ada massa jenis gas. Nah, untuk mengukur massa jenis gas ini kita menggunakan ada yang secara langsung, ada tak langsung. Kalau yang secara langsung kita menggunakan alat yang dinamakan densimeter. Kalau mengukur tak langsung itu menggunakan bola kaca khusus untuk menimbang gas. Seperti itu. Nah, kita sudah membahas massa jenis, sekarang kita masuk ke pembahasan perubahan materi. Perubahan materi ini ada apa saja? Nah, sebelum kita membahas itu, kita harus mengetahui benda-benda padat, cair, dan gas. Pasti adik-adik sudah mengetahui ya, benda-benda seperti apa yang disebut padat, benda-benda seperti apa yang disebut cair, benda apa-apa saja yang disebut sebagai gas. Karena pertemuan minggu lalunya, ada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas perbedaan dari masing-masing benda-benda ini ya. Perbedaan dari padat itu apa, perbedaan cair itu apa, perbedaan gas itu apa. Nah, Ibu sedikit mengulik bahwa benda padat itu contohnya seperti ini, kemudian benda cair contohnya seperti ini, kemudian benda gas contohnya seperti ini. Gitu. Nah, kita kan sudah mengetahui apa saja itu benda padat, benda cair, benda gas, kita sudah mengetahui bagaimana perbedaan-perbedaannya kan. Nah, ternyata benda-benda ini bisa mengalami perubahan. Nah, benda padat, cair, gas ini masing-masing bisa mengalami perubahan. Seperti padat menjadi gas, gas menjadi cair, cair menjadi padat. Jadi nanti akan terbentuk suatu siklus, di mana suatu siklus itu akan terus terjadi seperti itu. Misalkan contoh, benda padat menjadi gas, itu merupakan peristiwa menyublim. Nah, ini diingat-ingat karena biasanya siklus ini biasanya sering keluar di dalam soal-soal gitu. Jadi kita harus hafal dan kita harus mengetahui bagaimana siklusnya dan apa yang terjadi gitu. Misalkan padat ke cair itu termasuk perubahan apa, dia menjadi apa, padat ke cair itu merupakan peristiwa mencair, terus cair ke padat itu
menjadi peristiwa membeku, seperti itu. Dari perubahan-perubahan tersebut, itu dinamakan perubahan fisika, di mana perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak menghasilkan atau tidak menimbulkan zat baru. Perubahan fisika ini hanya terjadi di perubahan wujudnya saja. Jadi perubahan fisika itu dia masih menjadi bentuk awalnya gitu loh. Misalkan seperti es mencair tadi. Es batu tadi yang sebelum mencair, dia kan awalnya terbuat dari air gitu kan. Setelah dia mencair, dia strukturnya akan tetap menjadi air gitu loh. Jadi dia tidak menghasilkan zat baru gitu. Nah, sifat fisika seperti apa pada perubahan fisika ini? Dia ada dua sifat, yaitu sifat intrinsik dan juga sifat ekstrinsik. Kalau sifat intrinsik itu berarti sifat yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya, itu seperti warna, aroma, titik didih, titik leleh, wujud, massa, jenis, rasa, dan lain-lainnya. Jadi, sifat intrinsik dari sifat fisika ini dia tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zatnya gitu loh. Terus kemudian kalau sifat ekstrinsik itu yaitu sifat yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat seperti kelarutan, seperti volume, panjang, lebar, dan lain sebagainya. Terus ada perubahan fisika, di sini juga ada perubahan kimia. Gitu. Kalau perubahan fisika tadi dia tidak menghasilkan zat baru. Nah, kalau perubahan kimia ini dia menghasilkan zat baru. Itu perubahan kimia ini dia tidak bisa diulang, berbeda dengan perubahan fisika tadi ya. Kalau perubahan fisika tadi kan dia bisa diulang-ulang karena dia menghasilkan suatu siklus yang terus berputar di situ. Nah, kalau perubahan kimia ini dia tidak bisa berputar, dia tidak bisa diulang gitu loh. Seperti contohnya itu beras menjadi nasi. Nah itu kan tidak bisa berubah gitu kan, beras menjadi nasi tidak bisa menjadi beras lagi kan gitu. Contoh lain seperti kertas yang terbakar menjadi abu. Nah, kertas yang terbakar menjadi abu ini dia tidak akan bisa mengulang menjadi kertas lagi kan gitu. Berbeda dengan sifat fisika tadi kan, perubahan fisika tadi itu dapat diulang. Contohnya seperti es mencair gitu kan. Es yang semulanya dia berbentuk padat, dia akan mencair menjadi air. Nah, si air ini dia akan dapat berubah lagi menjadi padat ketika kita masukkan ke dalam kulkas seperti itu. Nah, contoh lain lagi dari perubahan kimia itu ada sumbu lilin yang dibakar, kayu terbakar, minyak menjadi tengik, dan buah menjadi busuk. Jadi kita sudah tahu ya kalau yang sudah Ibu contohkan tadi, kalau buah apel ketika kita biarkan terus-menerus warnanya dia akan berubah. Nah, perubahan warna ini dia mengalami perubahan kimia seperti itu. Terus tanda-tanda apa saja sih yang dia itu menyertai perubahan kimia atau reaksi kimia? Itu seperti berikut. Yang pertama, dia terjadi perubahan warna. Seperti contohnya buah menjadi massa. Terus kemudian besi berkarat, terus kemudian roti menjadi gosong, terus roti berjamur dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian tanda-tandanya lagi terjadi perubahan suhu. Contohnya, singkong menjadi tape, kedelai menjadi tempe, karbit disiram air. Nah, masing-masing perubahan itu dan masing-masing contoh tadi itu dia mengalami perubahan pada suhu. Tuh. Terus kemudian tanda-tanda apa lagi? Ada terbentuknya gas. Contoh dari terbentuknya gas itu ada kertas yang dibakar, terus kemudian kompor menyala, karbit disiram air, sampah membusuk, dan lain sebagainya. Masing-masing contoh ini dia terbentuk gas gitu kan. Kertas dibakar, ada gas-gas yang keluar kan di atas gitu kan ketika kita diperhatikan gitu. Terus kemudian ada terbentuknya endapan. Contohnya susu menjadi basi, pasti itu ada endapan di bawah, itu pasti ada. Terus kemudian minyak menjadi tengik, itu pasti ada suatu endapan yang berbeda dengan atasnya gitu. Batu kapur disiram air dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh perubahan kimia. Terus apa sih perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia? Nah, kalau perubahan fisika itu dia tidak terbentuk zat jenis baru, sedangkan perubahan kimia dia terbentuk jenis baru. Kalau perubahan fisika itu reversible, yaitu dapat diulang,
gitu. Kalau sedangkan perubahan kimia itu dia tidak dapat diulang atau yang disebut dengan irreversible gitu. Kalau perubahan fisika itu tidak terjadi reaksi kimia. Kalau perubahan kimia jelas dia terjadi reaksi kimia gitu. Terima kasih. Ibu cukupkan video pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.